Nah, kalau kemauan kita kuat untuk ngurusi kambing sebanyak ini dan kita yakin misalkan telah kita mampu, kenapa enggak? Yang utama itu ya kita udah siap bang pakan dan pakan cadangan. Nggak ada ruginya sih, gitu. Karena kan kita nanam sekali, panennya berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit para peternak dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu, tak kurang suatu apa. Oke teman-teman, para peternak, kali ini saya berkunjung ke kandang kambingnya di Pak Bose. Sehat bos? Nah, jadi nanti saya mohon izin nih bos, mau ngeliput kandang kambingnya nih. Nanti kita ngobrol sama ABK-nya saja teman-teman di sana, biar bosnya duduk santai dulu. Kandangnya jantung tenan nih, rodok lumayan gitu kok kono iki. Ini namanya Mas Uun ya, benar ya Mas Uun ya? Ya betul. Sehat Mas? Alhamdulillah. Oke Mas Uun. Ya. Untuk alamatnya di mana ini Mas di sini Mas? Alamatnya Desa Bumi Restu. Dusunnya Bangunrejo, RT-nya 0903, kecamatannya Palas, kabupatennya Lampung Selatan. Lampung Selatan. Ya, oke. Mas Un, ya, kandangnya ini udah panjang banget, terisi semua ini Mas. Full. Bahkan ada yang nggak masuk nih kemarin. Ada yang di bawah. Iya. Kalau totalnya ada berapa ekor nih sekarang Mas Un? Total ini 130 untuk ini kapasitas kandang ini. 130 ekor. Belum termasuk yang breeding itu Mas On? Belum. Kalau sama yang breeding ada berapa? Ada berapa ekor kurang lebih nih Mas On? 160-an. 160 ekor ikut breeding. Keren. Nah, ini Mas Un sebagai yang ngurusin kambing sebanyak ini nih. Ini butuh berapa ABK kira-kira Mas Un? Yang di sini nih. Kalau yang di sini satu ya, ABK. Kalau untuk khusus pengemukan ini satu orang cukup. Kalau untuk yang breeding tersendiri lain lagi. Ya, lain lagi. Berarti ada 2 orang gitu Mas. Ada 2 orang. Kalau yang sebelah itu 1 orang juga. Keren. Mas Un, kalau di sini ini untuk kambing sebanyak ini nih, untuk mendatangkannya gitu serentak gitu kah atau berangsur atau gimana tuh prosesnya? Bertahap. Nah, kita ngambilnya bertahap. Itu kemarin kita kan pesan dulu kapasitas berapa yang mau diisi, jadi datang nggak total semua sekaligus gitu. Jadi ya ada yang 20 ekor datang, terus nyusul lagi berapa ekor lagi gitu, nggak total sekaligus. Gitu. Nah, kita lihat ke sana nih teman-teman. Monggo silakan. Biar kelihatan semua kambingnya ini. Ini yang di sebelah sini nih udah berapa bulan di sini Mas Un? Kalau yang ini sekitar berapa ekor kemarin? Ada sekitar 20 ekor, baru 1,5 bulan ini. Yang ini baru 1,5 bulan. Awal-awal puasa kemarin baru datang. Awal puasa ya. Karena kita kan nambah kandang kemarin awal puasa. Sekitar 8 meteran nambah lagi. Nah, kalau untuk sekian banyak ini dari manajemen pakan gitu, itu gimana? Pemberian pakannya berapa? Manajemen pakan biasa seperti kita ternak-ternak biasa. Yang penting rutinitas sore hari itu makan full. Ya kita variasi sih makanya. Kalau sore itu kita yang khusus untuk hijau-hijauan. Itu pun kalau nggak hujan. Kalau hujan ya kita terpaksa pakai pakan fermentasi. Jadi ini di sini ada pakan fermentasi, ada juga hijauan gitu. Ya betul. Ini kalau untuk yang pagi ini nih? Pagi ini khusus untuk fermentasi. Kalau yang pagi, ya kalau yang pagi khusus fermentasi. Kalau untuk sore nyampe menjelang malam itu ya rumput. Nah, Mas Un, kalau untuk breeding, fattening gitu ya, untuk penggemukan sama indukan gitu, ya, itu
untuk cara perawatan mungkin ataupun apa ya, pengelolaan gitu, itu mudah mana Mas? Ya kalau untuk pengelolaan saya rasa lebih untuk penggemukan. Whitening, karena kan kita nggak intensif dengan masa kawinnya kambing, terus masa kehamilan, terus nanti kita harus juga kontrol masa kelahiran gitu. Kalau untuk ini whitening kan ya kita fokus di kesehatannya, terus makan gitu. Kita kalau setiap kali ngasih makan itu kan kita cek gitu. Kita liatin kambing itu misalkan kayak kasih makan kok dia nggak mau berdiri, nggak mau cepet-cepet ngasih, nggak cepet-cepet ngasih makan gitu loh. Nah kita ya periksa dulu kurang apa kesehatannya gitu. Kayak gitu ya. Nah nih Mas Un, yang paling penting nih untuk para peternak nih biasanya nih ya, itu sebenarnya itu untuk kambing sebanyak ini nih ya. Ini merasa berat gak sih untuk ngurusin sekian ekor nih, ratusan gitu? Kalau kita bicara masalah berat dan enggaknya itu tergantung niat dan kemauan kita. Nah, kalau kemauan kita kuat untuk ngurusi kambing sebanyak ini dan kita yakin misalkan telah kita mampu, kenapa enggak gitu. Yang penting kita semangat aja gitu. Semangat ya. Ya, betul. Jadi ya kita kadang-kadang terkendala faktor cuaca misalkan pas musim hujan. Yang utama itu ya kita udah siap bang pakan dan pakan cadangan gitu. Nah kalau ngomong-ngomong dari bang pakan itu sendiri, ada nggak udah disediain gitu? Kita udah siap bang pakannya, udah berproduksi lah bang pakannya itu. Dari awal puasa kemarin kita udah berproduksi bang pakannya. Itu totalnya sekitar 7.000 meter persegi plus 2.500 meter persegi. Itu odot, rumput odot gitu Mas? Campur. Ada serian, ada odot, ada pohon singkong karet itu, bahkan rumput liarnya pun kita piara. Itu apa di lahan sendiri apa ngontrak gitu Mas? Yang satu di lahan sendiri, yang satu ngontrak. Gitu. Ya. Nah kalau untuk Mas Un sendiri, kalau misalnya kita kan nggak punya lahan gitu ya? Ya betul. Nggak punya lahan, terus kita ngontrak, ditanami rumput ya untuk bang pakan gitu istilahnya. Itu kalau menurut Mas Un sendiri tuh gimana itu? Ya baik sih, baik menurut saya, nggak ada ruginya gitu loh kalau misalkan kita perhitungan dengan ternak yang kita mau kelola, misalkan terlalu untuk bang pakan, misalkan kita udah mencukupi dan udah ada, ya nggak ada ruginya sih gitu. Karena kan kita nanam sekali panennya berkali-kali gitu. Gitu ya. Ini kalau untuk penggemukan sendiri di sini pakannya ini Mas Un, di palung pakannya itu selalunya tersedia ada terus gitu apa? Ya kalau ini tersedia sih. Kalau ini tersedia, nggak pernah kosong maksudnya di palung. Nggak pernah kosong, walaupun ya sedikit tetap ada gitu. Karena kan sifatnya kambing dia makanya ngemil lah gitu. Jadi makan nanti ketika dia kenyang terus istirahat. Sebenarnya kalau untuk siang ya lebih baik itu kita full untuk istirahat. Kalau kita konsepnya makanya mau di sore hari full gitu. Jadi usahakan untuk siang hari itu ya jangan sampai kosong. Usahakan jangan sampai kosong. Ratusan ekor pastinya kan karakternya dari kambing itu kan beda-beda gitu. Iya betul. Karakter kambingnya beda. Ada yang cerewet, ada yang mungkin pendiam gitu. Nah kalau untuk yang dari Mas Un sendiri tuh, itu merasa kaget nggak untuk kambing cerewet? Gitu. Ya sebenarnya awal mulanya iya gitu loh. Tapi karena kita udah kebiasaan, karena kita pahami satu persatu maksudnya karakter kambing itu seperti apa. Ada yang cerewetnya luar biasa, ada yang emang nggak pernah bersuara gitu. Jadi kita anggap nyanyian aja lah. Nyanyian aja ya. Nyanyian. Kita anggap nyanyian merdu aja lah. Itu ternyata teman-teman. Nah ini yang datang terakhir di sini ya. Itu di sana itu yang yang sekitar udah hampir mendekati 3 bulan lebih lah. 3 bulan ya. Berarti ini dari sana ke sini panjangnya udah ada sekitar 130 bulan. Berapa meter? Awalnya itu 25 meter, terus tambah sekitar 40-an meter. 40 meter 40. Ya. Oh iya 40 meter sekitar karena 40 dia meter. Kanan kiri nih teman-teman. Ya kalau untuk total kanan kiri semua kalau kita jadiin satu ya hampir 80 meter. 80 meter ya, terlalu meter. Panjang gitu ya. Oh gitu.
Yuk kita lihat yang Oke, monggo silakan. datang pertama, datang Yang duluan pertama. di sana. Ini bukan hasil peranakan sendiri di sini nih, Mas? Bukan. Ada yang udah kita pindah ke sini dari kita breeding. Cuma ya masih berapa ekor lah, ada sekitar 5 apa 6 gitu. Kalau untuk teknik penjualannya gimana nanti, Mas Uni? Kalau teknik penjualan nanti kan mungkin bosnya lah yang udah tahu teknisnya. Mungkin udah ada partner khusus Iya, mungkin. kita ada partner. Jadi kita hanya fokus di perawatan. Kalau untuk penjualan. Perawatan membesarkan gitu ya. Keren. Ini kalau dari pakan terus minumnya itu gimana, Mas Uni? Kita kalau minum itu kan nggak setiap hari minum sih ya, kita kan kadang-kadang kalau untuk musim penghujan itu untuk kambing itu nggak begitu sih minum. Tapi kalau kita cuaca panas itu ya kita kasih minum gitu. Oh, berarti nggak setiap hari dikasih minum gitu? Enggak. Kalau kita pakai pakan model kombinasi kan kalau sore itu kan kita rumputan ya. Itu kan kadar airnya juga kan tinggi. Terus ini juga kan kita juga kasih campuran air dikit lah. Jadi kita nggak perlu harus tiap hari ngasih minum gitu. Dan juga kambing juga kan nggak ada yang minum terus gitu loh. Jadi kayak model kambing kan ada yang mau minum, ada yang enggak gitu. Oh gitu ternyata, teman-teman. Nah, kalau untuk kegiatannya sendiri di kandang itu gimana, Mas Un? Dari pagi sampai sore gitu untuk ngurusin kambingnya ini. Ya kalau pagi kita kan ya khususnya kita nyiapin pakan, yang pakan ini, yang pakan buatan. Nah, kita siapkan pagi itu antara sampai jam 6, nanti kita udah siapkan pakan, semuanya udah dicampur, ya kita siapkan, baru kita distribusi ke kambing-kambing gitu. Kita sebar ke tempat makan ini gitu. Nah, nanti kan ini kan sebenarnya udah waktunya istirahat nih kambing ini. Jadi ya makan biasalah gitu, sarapan pagi orang gitu. Nanti sore ya udah kita kegiatannya paling kalau sore ya sembari nyantai, terus berangkat ke bank pakan cari rumput gitu. Untuk pakan sore hari ya? Iya, untuk pakan sore hari. Jadi kalau ngarit tiap hari apa dijadwalkan berapa hari? Enggak juga sih, kadang kita 2 hari sekali ngarit. 2 hari sekali. Enggak tiap hari. Enggak tiap hari. Enggak tiap hari. Gitu. Nah, kalau yang ini sendiri nih bahannya apa aja nih, Mas? Kalau ini kita bungkil, terus dedak padi, bungkil sawit itu ya? Ya, terus sama onggo, plus kemarin kita ngambil jagung, kita giling buat campuran. Giling sendiri gitu? Ya, giling sendiri. Oh, berarti rumputnya itu digiling juga, diceper juga maksudnya? Nggak langsung ngarit langsung dibruk nengono enggak ya? Kalau untuk kita ngelihat kalau rumputnya panjang-panjang kita chopper. Nah, kalau odot kita chopper, terus daun singkong juga kita chopper, baru sore kita kasih makan. Cuman kalau untuk daun singkong itu kan kalau kita yang nggak tahu triknya kan biasanya ada masalah di kambing. Ada masalah di kambingnya. Ya, biasanya kalau kita ngasih daun singkong itu kita ngambil sekarang nih, misalkan hari ini, besok sore baru kita kasih makan. Oh, jadi dilayukan dulu ya, ternyata ya. Kalau itu sih kalau daun singkong. Jadi untuk meminimalisir resiko lah ya. Tapi ada juga yang emang daun singkong segar, kalau emang dia berani, yakin ya kasih makan nggak masalah. Nggak masalah ya. Yang penting sarannya kalau misalkan mau ngasih daun singkong segar itu kambing usahakan makan rumput yang lain dulu. Gitu. Oh, jadi nggak kosong lah istilahnya gitu ya perutnya. Bahasanya makanan awal dulu rumput gitu, baru karena kan kalau untuk daun singkong kan getahnya kan tinggi, terus gasnya juga kan lumayan sih kalau untuk gas daun singkong. Itu teman-teman. Nah ini kalau untuk ini ukuran penggemukan pastinya beda ya Mas Un ya? Ya beda ya. Berapa ini Mas Un nih? Ini kita di 40 Mas. Lebar 40 ya? Lebar 40, panjangnya ini 125. 125 ya? 125. Untuk penggemukan ini udah cukup, nggak terlalu sempit, nggak terlalu lebar Mas? Cukup sih, bahkan ada yang
lebih kecil dari ini. Ini sangat-sangat cukup. Tapi kalau ini untuk muter gitu masih bisa Mas? Bisa, kambing kan dia sifatnya kan bisa berdiri sih. Oh ya berdiri. Merambat gitu loh. Jadi begitu berdiri dia berbalik arahnya dengan kaki depan. Oh iya benar. Perlahan gitu. Tetap masih bisa muter nih teman-teman. Kadang ada yang apa nggak kesempitan ya karena mungkin triknya itu ada apa ya? Ada tujuannya tersendiri gitu. Jadi kalau terlalu lebar itu terlalu banyak gerak mungkin apa gimana gitu ya. Karena kan konsep bikin kandang kan kadang-kadang kita tergantung selera, tapi kalau untuk penggemukan ya ini udah cukup sih, udah cukup lah ya, udah 40, pas sama aturan lainnya kayak gitu. 40 sama 45 itu udah cukup. Udah cukup. Ke belakangnya 125. Dan kalau ke belakangnya tergantung selera sih. Gitu. Cuman kalau untuk lebar ke samping ya antara 45 sampai 40 gitu. Oke Mas Un, terima kasih banyak nih udah sama-sama pengalaman nih. Ya semoga menjadi inspirasi kepada kawan-kawan yang emang ingin berminat berternak kambing atau gimana. Yang mau main-main nyari kambing ke sini ya, boleh. Alamatnya ada di depan tadi ya Mas Un ya. Ya. Oke, terima kasih sehat. Menyediakan kambing akekoh kurban. Ya, siap. Iya, gitu. Siap. Partai besar. Oke, sukses sehat selalu Mas Un. Terima kasih. Oke, itu tadi teman-teman video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit banyak informasi, motivasi dan juga pengalaman baru di ternak kambing khususnya penggemukan nih. Salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.